itu. Halo Mas Rizky. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rifa Naza and Family. Saya Abu Riko. Kembali lagi di Yogyakarta yang selalu istimewa. Pagi-pagi kita sudah berkegiatan ini. Hari ini insya Allah kita akan mengikuti, sebentar ada motor lewat lagi. Hari ini kita akan mengikuti acara Yogyakarta Heritage Trek yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Duh, pagi-pagi belum sempat sarapan. Gimana ceritanya kita bisa ikut acara Yogyakarta Heritage ini dan apa saja sih isi acaranya? Kita lanjutkan aja yuk, karena waktunya mepet. Kita seperti biasa akan menggunakan moda transportasi umum yang enak banget yang ada di Yogyakarta, yaitu Trans Yogyakarta. Hari ini kita start dari Sleman. Coba kita lihat pemandangannya, mudah-mudahan tidak backlight. Backlight ternyata teman-teman, karena mataharinya benar-benar baru muncul. Oke teman-teman, bismillah, kita lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, kita telah sampai di tempat favorit kami, halte Trans Jogja Park and Ride Gamping. Qadarullah, salah satu keluarga kami di Jogja, rumahnya berjarak kurang dari 1 km dari tempat ini. Jadi untuk mencapai tempat ini, kami tinggal jalan kaki. Sehat kan? Di sini teman-teman bisa loh memarkir kendaraan pribadi untuk kemudian melanjutkan petualangan di Yogyakarta menggunakan bus Trans Jogja yang nyaman, adem, dan ini yang penting, murah. Hehehe. Timbulannya. Perjalanan kali ini dilakukan pada jam kerja dan di hari sekolah loh. Tapi kok halte ini terlihat masih sepi ya? Atau karena memang masih terlalu pagi? Karena saat ini jam di HP kami menunjukkan pukul 6:15 pagi. Oke, kita beli tiket dulu. Pembayarannya bisa teman-teman lakukan secara tunai atau bisa juga menggunakan uang elektronik dan sejenisnya. Kita pakai ini. Jadi Mbak, ini kartu kereta. Oh iya. Kemarin sih bisa dipakai. Oh ya, berbeda dengan Transjakarta di mana satu orang hanya bisa menggunakan satu kartu uang elektronik. Nah, di Trans Jogja ini teman-teman bisa menggunakan satu kartu uang elektronik untuk lebih dari satu orang. Ya, alhamdulillah. Selama isinya masih cukup dong. Saya mau ke Ngabean. Iya. Oke, terima kasih. Oh, siap, terima kasih. Oke. Mau tahu berapa tiketnya? Mana ya? Mana? Kelihatan nggak? Wah, nggak fokus, Oke, aku kasih tahu. Cuman 2.700. Oke, mobil sudah datang. Nampaknya dari sini Trans Jogja hanya diisi 2 penumpang. Kami dan bapak yang membawa sepeda lipat itu. Ngabean. Oke, kita berangkat. Saat menghadapi matahari. Backlight. Nanti kalau backlight mohon maaf. Nah, teman-teman lihat, jika ke kiri itu jalan menuju Bandara Internasional Yogyakarta, dan jika ke kanan kita akan menuju Kota Yogyakarta. Kita ke kanan. Kita ke Ngabean. Ngabean ini tempat transit. Kalau di Jakarta, Manggarai dan Jatinegara kali ya.
Jadi gini ceritanya teman-teman, kenapa saya bisa sampai ikutan Yogyakarta Heritage Trek ini. Suatu hari ketika saya coba berselancar di Google mencari artikel tentang bagaimana caranya agar bisa merasakan keliling Yogyakarta dengan aman, nyaman, dan murah, tiba-tiba muncul di beranda YouTube saya satu video tentang JHT. Nah, di sana Gunung Gamping Atau Yogyakarta Heritage Trek ini, dan ada embel-embel gratisnya. Ya langsung saja saya eksekusi. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut jalan-jalan bersama Yogyakarta Heritage Trek ini, harus reservasi 3 hari sebelum kegiatan berlangsung melalui laman web jogjaheritage.com yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti ini tampilan antarmuka laman web jogjaheritage.com. Di sini teman-teman dapat baca-baca dulu prosedur dan syarat-syarat mengikuti kegiatan ini. Dan jika dirasa sudah siap, langsung saja reservasi. Ingat ya, reservasi 3 hari sebelum kegiatan berlangsung atau sesuai dengan yang teman-teman sudah tentukan sendiri dan dimulai setiap jam 12 siang. Ini war ticket ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bergerak cepat karena pesertanya sangat terbatas. Di sini teman-teman bisa menentukan mau ikut trek yang mana dengan melihat jadwal keberangkatan dan tema perjalanannya. Oh ya, bisnya hanya 2 ya, yang isinya sangat terbatas. Nama bisnya adalah bis Keraton dan bis Malioboro yang nantinya akan berjalan secara konvoi. Nah, jika ada tulisan pesan sekarang, berarti kita masih bisa reservasi. Langsung deh klik tombolnya. Isi lengkap semua data-data yang diminta. Dan setelah selesai, semua informasi terkait kegiatan ini akan dilanjutkan melalui WhatsApp oleh admin ke nomor seluler yang telah teman-teman daftarkan. Jika ada jendela informasi seperti ini, berarti memang JHT tidak sedang beroperasi teman-teman. Kemungkinan terbesarnya adalah karena hari tersebut adalah hari libur museum, yaitu hari Senin. Ya, Senin adalah waktu liburnya museum seluruh Indonesia. Jadi, operasional JHT adalah di hari Selasa sampai Ahad pukul 08.00 hingga 16.00. Hari libur nasional bagaimana? Wah, maaf saya lupa tanya. Hehehe. Tapi nanti teman-teman bisa coba langsung reservasi aja di hari libur nasional. Atau jika teman-teman melihat tampilan seperti ini artinya reservasi belum bisa dilaksanakan. Karena seperti yang kita bicarakan di awal, reservasi dimulai pukul 12.00. Saran nih teman-teman, jika sekiranya tema yang teman-teman pilih sudah terisi penuh, pilih saja dulu tema lainnya. Yang penting berangkat dulu. Nanti di lain waktu teman-teman masih boleh kok reservasi untuk mencoba tema lain yang memang teman-teman inginkan. Yang penting reservasinya tetap dilakukan 3 hari sebelumnya. Intinya dalam reservasi ini adalah jika hari kegiatan atau tema yang teman-teman pilih sudah penuh atau memang tidak beroperasi, teman-teman dapat melihat tanggal setelahnya lagi, pokoknya sampai dapet deh. Ada beberapa tema dalam Yogyakarta Heritage Trek ini. Ada tema Sangkan Paraning Dumadi dengan rute meeting point Tugu Keraton, Panggung Krapya, dan kembali ke meeting point dengan jam keberangkatan pukul 8.30. Ada juga tema Paraning Dumadi dengan rute meeting point Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, dan kembali ke meeting point yang berangkat pukul 11.00. Atau ada juga tema Delegasi dengan rute meeting point Pojok Benteng, Keraton, dan kembali ke meeting point yang berangkat pukul 14.00. Dan tema Kolonial Heritage dengan rute meeting point Tugu Pal, Stasiun Tugu, Malioboro, titik 0 km, Bintaran, Kota Baru, dan kembali ke meeting point yang berangkat pada pukul 14.00. Oh ya, dalam kegiatan ini teman-teman diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman sendiri untuk dapat dinikmati selama perjalanan yang akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam karena pihak JTTC tidak menyediakan makanan dan minuman. Ingat, selalu jaga kebersihan ya teman-teman. Oh ya, ada juga Jogja Heritage Cycling atau JHC. Yang ini asik banget nih. Walaupun saya belum pernah mencobanya, tapi informasi yang disampaikan oleh edukator JHT dari Jogja Tourism Training Center atau JTTC mengatakan bahwa di JHC ini sudah disediakan sepeda dan perlengkapannya bagi para pesertanya. Ada snacknya juga loh. Asik nggak tuh? Kalau tidak salah, ingat kegiatannya dilaksanakan di sekitaran wilayah Godean. Oke, kita sudah tiba di halte transit Ngabe
kemudian untuk selanjutnya berganti bus menuju halte TVRI karena di sanalah halte terdekat dengan meeting point JHT kita saat ini, yaitu kantor Jogja Tourism Training Center atau JTTC. Iya, ini sih ramai teman-teman. Ini belum termasuk anak sekolah yang menunggu bus di bawah loh, karena ada beberapa bus Trans Jogja yang akses masuk ke dalam bisnya tidak bisa melalui halte tinggi seperti ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal tarif Trans Jogja, ini sih Masya Allah murahnya. Rp3.600 untuk pembayaran tunai, Rp2.700 untuk non tunai, dan untuk pelajar dengan kartu khusus teman-teman tahu tarifnya Rp60. Jadi pengen sekolah lagi? Terima kasih. Oh ya, trans lain di daerah teman-teman bagaimana? Cerita dong di kolom komentar. Alhamdulillah ada yang jualan sate. Soalnya saya belum sarapan pagi ini. Naik Trans Jogja ini menyenangkan, nyaman, murah, dan sehat. Loh kok sehat? Ya, dengan menggunakan moda transportasi ini, kita akan sering jalan kaki untuk mencapai haltenya. Game bolanya letakkan di sini saja. Mari makan. Oh iya, untuk lebih baiknya teman-teman bisa download aplikasi Trans Jogja sebelum melakukan petualangan di Jogja ya teman-teman. Dengan aplikasi bus Trans Jogja ini, petualangan teman-teman di Jogja lebih efektif. Ini dia, kita sudah sampai teman-teman di Jogja Tourism Training Center, dan di belakang kita itu mobilnya, tapi kami belum tahu mau naik yang merah atau kuning. Nanti kita lihat aja. Sekarang kita nunggu di lobi dulu yuk. Kita sekarang sudah berada di lobi kantor Jogja Tourism Training Center. Tempatnya nyaman loh, teman-teman juga bisa melihat-lihat produk UMKM dan membelinya juga. Atau teman-teman di sini ada yang suka ngopi? Cafe shop juga sudah disediakan nih. Sebelum berangkat diadakan briefing sebentar dan pembagian kartu peserta. Ternyata saya ikut dalam rombongan bis warna kuning. Yuk, sebelum berangkat kita lihat-lihat dari dekat kedua bus unik ini. Oke, kita berangkat. Bismillah. Kenalin nih, Mbak Agnes. Dia yang menjadi edukator kita dalam perjalanan kali ini di dalam bis warna kuning yang berisi 7 orang peserta. Keraton Jogja ini memperhitungkan atau menerapkan konsep garis imajiner. Imaji artinya hayalan. Jadi garis ini tidak benar-benar ada, dan garis imajiner ini menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Laut Selatan yang titiknya ada di Parangkusumo. Nah, setelah ketemu titik keratonnya di sini, maka Pangeran Mangkubumi membangun kota Jogja dengan konsep sumbu filosofi Yogyakarta. Berbeda dengan garis imajiner yang garisnya nggak benar-benar ada, kalau sumbu filosofi garisnya benar-benar ada dan lurus. Menghubungkan 3 atribut utama, ada Tugu Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Rakyat. Sudah kelihatan tubuhnya, oh ketutupan bis merah, tabrak aja atau gimana? Jangan ya, terbang mas, keluarkan sayapnya mas Rizky. Jadi teman-teman, kegiatan yang kita ikuti kali ini adalah sebuah perjalanan menyusuri sumbu filosofi Yogyakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari garis imajiner Yogyakarta. Sebuah konsep tata kota yang penuh dengan filosofi, buah karya Sultan Jogja pertama, di mana pada tanggal 18 September 2023, UNESCO telah menetapkan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai situs warisan budaya dunia. Masya Allah. Dan tujuan pertama kita adalah Tugu Golong-Gilig atau Tugu Palputih, atau yang kini lebih dikenal dengan nama Tugu Jogja. Kemudian kenapa kok sekarang tubuhnya jadi seperti ini? Karena Tugu Golong-Gilig aslinya itu sudah runtuh
akibat gempa. Tugu Golong Gilik secara filosofis melambangkan bersatunya cipta, rasa, dan karsa untuk menghadap Sang Pencipta. Warna putih sendiri dipilih untuk melambangkan kesucian hati yang harus menjadi dasar bagi upaya itu. Dari sini kita akan lanjut ke Museum Seno Budoyo yang insya Allah nanti kita akan melintas di kawasan Malioboro. Nah, di sebelah kanan kita itu adalah Stasiun Tugu. Ada kaitannya loh kenapa Tugu Golong Gilik berubah bentuk dan Stasiun Tugu ada di situ. Nih, kami kasih tahu bocorannya deh. Belanda. Oke, kita sudah berada di kawasan Malioboro. Mau tanya nih teman-teman, di usia berapa teman-teman tahu bahwa sebenarnya terdapat dua nama jalan yang berbeda di sepanjang kawasan Malioboro ini? Dan kini kedua nama jalan tersebut telah digunakan kembali, yaitu Jalan Margomulyo dan Jalan Margo Utomo. Kurang lebih artinya adalah jalan kemuliaan dan jalan keutamaan. Sedangkan Malioboro sendiri banyak penafsiran tentang artinya, tapi saya lebih suka dengan penafsiran yang kurang lebih berarti pergilah dengan cahaya. Tidak hanya sekedar memberi nama loh teman-teman, Sri Sultan Hamengkubuwono I juga meletakkan bangunan-bangunan sebagai penanda yang mewakili filosofi dari nama-nama jalan tersebut, yang sampai sekarang bangunan-bangunan itu masih ada dan bisa teman-teman lihat serta kunjungi. Alhamdulillah, sampai juga di Museum Seno Budoyo. Siapa yang sudah pernah ke sini? Kalau teman-teman ke Jogja, harus diagendakan nih mengunjungi Museum Seno Budoyo ini. Tiket masuknya murah banget kok, Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, dan akan berubah menjadi Rp20.000 per orang jika ternyata teman-teman adalah orang bule. Hehehe. Di sini Mbak Ayu dari tim Bis Merah yang akan menjadi edukator kita. Apa yang dijelaskan Mbak Ayu? Jawabannya, teman-teman harus ikutan acara ini. Itu kalau teman-teman dapat tiketnya. Hehehe. Teman-teman bisa lihat pohon di belakang Mbak Ayu. Pohon tersebut memiliki buah dan buahnya merupakan identitas kota Yogyakarta. Ada yang tahu buah apa namanya? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu adalah buah gempol, buah identitas kota Yogyakarta. Hamparan padang pasir di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun utara yang sudah dikembalikan wujud aslinya seperti dahulu kala. Kita lihat ke sebelah kiri dan kanan kita, di sini ada pohon beringin. Pohon beringin ini namanya adalah Wong dan Jenggot. Lanjut ke panggung Krapyak. Ini adalah titik 0 kilometernya Yogyakarta. Oke, kita pause lihat dulu sebelah kiri. Ini adalah bangunan pojok benteng. Nah, nanti kita akan bahas, tenang saja, kita masih lewat satu lagi. Di surga. Dan sekarang kita tiba di panggung Krapyak. Ada yang pernah ke sini? Ini dia panggung Krapyaknya. Berburu merupakan kegemaran Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oleh sebab itu, panggung Krapyak ini digunakan sebagai pos berburu sekaligus tempat berlindung dari hewan buas. Dahulu, dari panggung Krapyak ini ke arah selatan merupakan hutan belantara yang menjadi habitat banyak satwa, salah satunya rusa. Dan karena habitat rusa atau menjangan lumayan banyak, maka hutan Krapyak ini disebut juga dengan kandang menjangan. Jadi bisa dikatakan panggung Krapyak ini adalah batas akhir kota Yogyakarta zaman dahulu. Dan konon dari tempat ini, gerakan musuh dari arah selatan bisa dipantau dan bisa langsung dikabarkan ke keraton. Baiklah teman-teman, dari panggung Krapyak ini kita akan kembali ke meeting point melalui Jalan DI Panjaitan yang dahulu bernama Jalan Gebayanan, di mana sepanjang jalan ini yang merupakan garis sumbu filosofi banyak ditanam pohon tanjung di sebelah kiri dan pohon asam di sebelah kanan yang lagi-lagi syarat makna, walaupun kini banyak pohon asam yang telah ditebang. Baiklah teman-teman, sampai lagi di meeting point awal tadi kita berangkat. Perjalanan kurang lebih 2 jam bersama Jogja Heritage Track menyusuri sumbu filosofi yang saat ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kayaknya teman-teman harus langsung ikut deh. Langsung saja kunjungi websitenya di Jogja Heritage Track atau nanti saya tulis di kolom deskripsi. Seru banget, banyak pengetahuan, banyak filosofi yang Masya Allah. Insya Allah, penjelasan tentang garis imajiner dan sumbu filosofi Yogyakarta akan kita buatkan video tersendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini hingga paripurna. Tak lupa kami berdoa untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Senantiasa menerima karunia dari Allah, baik berupa rizki yang berkah dan melimpah, sisa usia yang bernilai, serta kemampuan menghadapi, melaksanakan, dan menyelesaikan segala urusan. Yang dengan itu semua, kita dapat mencapai kebermanfaatan hidup sehingga membawa kebaikan bagi alam semesta. Dan maafkan kami jika teman-teman kurang berkenan dengan kata-kata yang kami ucapkan ataupun informasi yang kami sampaikan.
Oh iya, kami sangat berbahagia dan bersyukur jika teman-teman berkenan menekan tombol subscribe yang gratis itu, lalu menekan gambar loncengnya dan memilih gambar jempol ke atas, serta membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat baik sebagai informasi atau sebagai hiburan. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum. Titipkan semua gembolan kita di dunia.